我们植物系魂兽因天地原力。我还真是与这位星空斗罗的作品。这次行动又收获了一枚日月神杖。贵妃，区区魂，好冷，哥，我才3环。谨慎干扰。哥，你说这玩意儿干嘛？他们雷霆一战抢占明斗山脉，防御魂导器，魂师和士兵的数量却极少。青龙魂肘破，第6魂技，剑。呀，魂师们进行了几轮试探性攻击。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-117. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pertempuran telah terjadi di bagian wilayah barat dari Kekaisaran Sarluo, yaitu tempatnya Daihou, ayahnya Huyuhou dan juga Deloli. Singkatnya, Huyuhou pergi ke sana untuk melihat situasi dan juga memberikan bantuan. Yang tibanya di sana, Huyuhou mengetahui bahwasanya ayahnya mencoba untuk membantu para pasukan Kekaisaran Sarluo agar bisa mundur dalam medan pertempuran, yaitu dengan Daihou yang memancing para pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Dan juga singkatnya, Huyuhou membantu mereka dengan Huyuhou menggunakan penyamarannya dan menyelamatkan para pasukan Kekaisaran Sarluo menggunakan gerbang nekromancernya, sekaligus membantu Daihou untuk menghadapi Kekaisaran Matahari Bulan ataupun lebih tepatnya Ye Yuling. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Begitupun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan setelah pertarungan usai, yang tanpa dari situasi sekarang Huyuhou bersama dengan Daihou telah berhasil memenangkan pertempuran sebelumnya dengan tampak para pasukan Kekaisaran Matahari Bulan bersama dengan Ye Yulin yang telah dikalahkan oleh Huyuhou dan juga Daihou. Dan juga tanpa para pasukan dari Kekaisaran Sarluo telah memasuki gerbang nekromancernya Huyuhou. Dengan gerbang nekromancer itu juga yang tampak sekarang telah tertutup. Di dalam gerbang nekromancer tersebut, para pasukannya Daihou termasuk dengan Daihou dibuat terdiam dengan dunia nekromancernya Huyuhou. Mereka sama sekali tidak mengetahui dunia apa ini, tetapi di sana Huyuhou memperingatkan kepada semua orang untuk tidak mencoba mencari tahu rahasia orang lain karena setiap orang memiliki rahasia mereka masing-masing. Daihou mengerti maksud perkataan Huyuhou dan ia akan mematuhi perkataan Huyuhou. Setelahnya pun Huyuhou mengeluarkan semua orang dari dunia nekromancernya dengan sekarang mereka yang telah jauh dari tempat pertempuran. Daihou berterima kasih atas pertolongannya Huyuhou yang akan mengingat hal ini dan ia akan mencoba untuk membalas budi kebaikan Huyuhou. Serta Daihou juga penasaran dengan wajah dari sang dermawan yang telah menyelamatkannya dan Daihou ingin mendapatkan izin dari Huyuhou untuk bisa menunjukkan wajahnya. Huyuhou menjawab ia akan memegang janji dari Daihou yang akan memberikan pertolongan kepada dirinya, tetapi Huyuhou menolak permintaan Daihou yang ingin melihat wajahnya. Di sana Daihou ingin mencoba untuk mengajak Huyuhou bergabung dengan camp militer mereka, tetapi Huyuhou menolak tawaran tersebut yang setelahnya ia langsung pergi meninggalkan mereka semua. Singkat cerita, kita mendapatkan ringkasan dari setelah pertempuran sebelumnya yang peperangan itu mengakibatkan Kekaisaran Sarluo mengalami kerugian besar di bagian wilayah barat dan Putri Juju berniat untuk memimpin para pasukannya kembali untuk merebut kembali pegunungan Mingdo di bagian wilayah barat, yang sekaligus juga mereka mendapatkan bantuan dari aliansi kekaisaran lainnya, yaitu Kekaisaran Doling dan juga Kekaisaran Tianhun. Dan kali ini misi mereka adalah untuk mencoba merebut kembali wilayah dari pegunungan Mingdu dari Kekaisaran Matahari Bulan. Kembali kepada Huyuhou, ia telah kembali ke tempat camp militer dengan di sana ia memberikan laporan kepada Suyun, yang dimana laporan itu mengenai situasi dari pegunungan Mingdu dan juga informasi dari para pasukan Duk Harimau Putih yang kemungkinan besar akan bisa pulang dengan selamat menurut pemantauannya Huyuhou. Huyuhou di sini tidak memberitahu kalau ialah
yang telah menyelamatkan para pasukan Duk Harimau Putih. Suyun juga tidak curiga kepada Hu Yuho. Ia juga berterima kasih kepada Hu Yuho karena ia yang telah memberikan laporannya penting. Setelahnya pun Hu Yuho pergi dari sana, yang di sini juga Hu Yuho merasa sangat kelelahan akibat penggunaan dari gerbang necromancer sebelumnya, dan Hu Yuho memulihkan kekuatannya dengan bantuan dari Star Anise yang dapat membantu peningkatan dari pemulihan kekuatan Hu Yuho. 我们植物系魂兽因天地原力。 我还真是与这位星空斗罗的作品用这次行动又收获了一枚日月神针。 Sekaligus Hu Yuho juga mendapatkan keuntungan lain, yaitu mendapatkan jarum matahari bulan, yang di sini Hu Yuho bertekad untuk bisa memiliki 9 cincin lagi, yang artinya menerobos title The Luo agar dirinya bisa memaksimalkan penggunaan dari jarum matahari bulan. Setelah pemulihan tersebut, Hu Yuho kedatangan Deloli, yang di sana Deloli sangat marah dengan penyerangan dari Kekaisaran Matahari Bulan karena ia mendapatkan informasi dari penyerangan tersebut. Kekaisaran Star Luo mereka mendapatkan kerugian besar sampai mereka kehilangan 100.000 prajurit mereka. Dan untuk ayahnya Deloli yaitu Deihao, ia juga telah kembali ke ibu kota Tianming yang sekaligus juga ingin meminta pertolongan dari dua aliansi kekaisaran, dan juga informasi lainnya mengenai Putri Juju yang telah memimpin para pasukannya untuk melakukan serangan balasan di lokasi pertempuran barat yaitu Pegunungan Mingdo, dan juga masalah lainnya yaitu sistem pengawasan yang telah diblokir. Mendengar hal itu membuat Hu Yuho menjadi kaget, dan di sini Hu Yuho ingin memeriksa sesuatu. Deloli meminta kepada Hu Yuho untuk mengajak dirinya karena Deloli yang sudah tidak ingin untuk berdiam diri dalam situasi yang sangat kacau ini. Hu Yuho memperbolehkan Deloli untuk ikut, tetapi sebelum itu Hu Yuho ingin membuka rahasianya kepada Deloli, dan Deloli diminta untuk berjanji tidak membongkarkannya. Deloli menerima perkataan Hu Yuho dan ia berjanji. Setelahnya pun Hu Yuho memblokir lokasi mereka agar tidak adanya orang yang dapat mendengar percakapan mereka ataupun mengintip mereka berdua, yang di sana Hu Yuho menunjukkan kekuatannya kepada Deloli, seketika membuat Deloli panik dan juga curiga kepada Hu Yuho karena kekuatan Hu Yuho yang terlalu besar. Ia pikir Hu Yuho merupakan mata-mata musuh, tetapi Hu Yuho menyuruh kepada Deloli untuk mendengarkan terlebih dahulu. Hu Yuho memberitahu kepada Deloli bahwasanya namanya adalah Hu Yuho, dan nama Tandong yang ia gunakan sekarang adalah nama palsu yang ia ambil dari kekasihnya. Yang setelahnya juga Hu Yuho melakukan metode pengetesan darah kepada mereka berdua untuk memberitahu kepada Deloli kalau mereka berdua memiliki hubungan darah. Ya, singkat cerita pengetesan itu dilakukan, yang di sana Deloli dibuat kaget karena ternyata benar mereka berdua memiliki hubungan darah, dan Hu Yuho menjelaskan kalau mereka memiliki hubungan saudara karena ayah mereka yang sama yaitu Deihao. Hu Yuho juga memberitahu mengenai ibunya yaitu Hu Yun-er, yang Hu Yuho memberitahu juga mengenai ibunya dari Deloli yang telah banyak membantu kehidupan Hu Yuho dan juga ibunya semasa mereka masih tinggal di rumah Adipati Harimau Putih. Bahkan sampai akhir hayat ibunya Hu Yuho, ia masih mengingat kebaikan dari ibunya Deloli. Deloli yang mendengar cerita itu, ia juga mengingat mengenai ibunya Hu Yuho, yang di sini Deloli juga kaget karena ia baru mengingat kalau Hu Yuho merupakan putra dari Bibi Yuyun alias Hu Yun-er alias ibunya Hu Yuho. Dan juga Hu Yuho memberitahu mengenai tujuannya menuntut pertanggungjawaban dari rumah Adipati Harimau Putih termasuk ayahnya atas penindasan mereka semua kepada ibunya, tetapi kecuali Deloli dan juga ibunya Deloli karena mereka berdua yang telah berbuat baik kepada dirinya dan juga ibunya dulu. Deloli mengerti maksud dari Hu Yuho, tetapi Deloli tidak bisa untuk mendukung ataupun membantu Hu Yuho melakukan tujuan itu karena Deloli yang tidak ingin untuk menghadapi ayahnya. Hu Yuho memahami maksud dari Deloli. Hu Yuho juga tidak ingin mengajak Deloli dalam permasalahan ini. Dirinya memberitahu informasi ini kepada Deloli hanya untuk memberikan kepercayaan kepada Deloli di antara mereka berdua yang merupakan saudara. Deloli mengerti maksud tersebut, yang lalu pun hubungan Hu Yuho dan juga Deloli semakin erat, dan setelahnya pun mereka berdua pergi terbang ke atas udara untuk memeriksa sistem blokade yang telah dipasang oleh Kekaisaran Matahari Bulan. 贵妃，区区魂，好冷，哥，
Yang di sana Deloli dibuat kaget karena Hu Yuho yang bisa terbang dengan berada di ranah dari Sagero. Hal ini pun membuat Deloli kaget karena mereka berdua hanya beda 1 tahun, tetapi kekuatan Hu Yuho telah berada di atas dirinya sebanyak 3 ranah. Dan setelahnya mereka sampai di tempat dari sistem blokade Kekaisaran Matahari Bulan, yaitu sebuah satelit pelacak. Yang di sana Hu Yuho mengacaukan sistem dari satelit itu. 哥，你说这玩意儿干嘛？ Dan juga menculik informasi satelit itu agar Hu Yuho bisa melakukan penelitian mengenai satelit itu. Dan di sana juga Hu Yuho memberikan pelatihan kepada Deloli, yaitu dengan memberikan situasi hidup dan mati kepada Deloli, yaitu menjatuhkan Deloli dari atas udara yang membuat Deloli ketakutan, yang hal itu memberikan sensasi kepada Deloli seperti berada di situasi hidup dan mati, yang membuat roh pelindung harimau putih Deloli bermutasi dengan tampak rambut Deloli yang berubah menjadi merah. Singkat cerita, Hu Yuho bersama Deloli mereka melanjutkan pengintaian mereka menuju ke tempat dari Gunung Mindou, yang di sana mereka juga melewati pertempuran wilayah barat, yang di sana Deloli dibuat sakit hati dengan para pasukan Kekaisaran Saluo yang para tubuh mereka masih bergeletakan di tempat pertempuran itu. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat lokasi dari benteng Kekaisaran Matahari Bulan yang berada di Gunung Mindou. 防守这么严密，视频。 他们雷霆一战抢占明斗山脉，防御魂导器，魂师和士兵的数量却极少。 Yang di sana Hu Yuho melakukan pemeriksaan menggunakan kekuatan pengintaiannya, yang singkatnya Hu Yuho mendapatkan hasil bahwasannya di benteng Mingdo tersebut Kekaisaran Matahari Bulan sangat sedikit sekali menaruh para pasukan mereka, dan justru kebanyakan hanya diisi oleh persenjataan canggih seperti meriam dari Kekaisaran Matahari Bulan. Hal ini pun membuat Hu Yuho menyadari bahwasanya penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Matahari Bulan bukanlah penyerangan habis-habisan untuk menguasai wilayah dari Saluo, tetapi merupakan sebuah penyerangan pengalih perhatian yang dimana bertujuan untuk memberikan tipu daya kepada para pihak musuh untuk mereka mengira bahwasanya Kekaisaran Saluo yang menjadi incaran. Padahal serangan ini hanya untuk memancing perhatian agar rencana tersembunyi dari Kekaisaran Matahari Bulan bisa dilaksanakan. Hu Yuho pun langsung menyuruh kepada Deloli untuk memberitahu informasi ini kepada ayahnya. Setelahnya pun mereka berdua berpisah dengan Deloli pergi kembali ke tempat ayahnya, sedangkan Hu Yuho yang di sini Hu Yuho juga memuji orang yang dibalik rencana dari Kekaisaran Matahari Bulan karena rencananya yang sangat jenius. Dan di tempat Kekaisaran Matahari Bulan ternyata yang memimpin rencana ini adalah Juzi, yaitu kekasih dari Sutiandra. 到目前为止，大批援军已经进入星罗范围。 那我们还要继续等吗？ Yang di sana singkatnya kita diberitahu mengenai rencana Juzi ini yang memang sengaja untuk membuat pengalihan penyerangan kepada Kekaisaran Saluo, yaitu di wilayah dari pegunungan Mingdu, agar bisa memancing perhatian dari 3 aliansi kekaisaran untuk mengira bahwasanya tempat itulah yang diserang dan akan dicoba untuk dikuasai. Pada sebenarnya rencana utama dari Kekaisaran Matahari Bulan adalah untuk menyerang Kekaisaran Tianhun. Karena jika semua pihak mengira kalau Kekaisaran Saluo yang menjadi incaran, maka Kekaisaran Tianhun akan sedikit mendapatkan perhatian, dan di saat itulah Kekaisaran Matahari Bulan bisa untuk melakukan penyerangan sebenarnya kepada Kekaisaran Tianhun agar Kekaisaran Tianhun tidak sempat untuk mendapatkan bantuan dari pihak aliansi kekaisaran lainnya. Singkat cerita, Hu Yuho telah kembali ke tempat dari camp militer, yang di sana Suyun memberitahu kepada Hu Yuho mengenai situasi yang telah terjadi, yang dimana Duk Harimau Putih yaitu Deho telah membuat rencana baru untuk melakukan penyerangan balasan kepada Gunung Mingdu. Mendengar hal itu membuat Hu Yuho menyadari bahwasanya Deloli telah melaporkan informasi sebelumnya kepada Deho, dan Deho sekarang berniat untuk mencegah penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Matahari Bulan kepada Kekaisaran Tianhun tidak bisa maksimal, karena Kekaisaran Matahari Bulan fokusnya akan terpecah menjadi 2, yaitu penyerangan di Gunung Mingdu dan juga Kekaisaran Tianhun, yang artinya penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Matahari Bulan kepada Kekaisaran Tianhun tidak akan bisa maksimal. Sedangkan di tempat dari Deho, yang di sini mereka masih melakukan rapat dengan Putri Juju, yang di sini ternyata Deho tidak terlalu yakin dengan penyerangan kepada Gunung Mingdu karena menganggap penyerangan ini yang terlalu tergesa-gesa karena mereka masih belum mengetahui secara pasti rencana dari Kekaisaran Matahari Bulan. Bisa saja adanya pergerakan tiba-tiba dari Kekaisaran Matahari Bulan yang tidak mereka ketahui dan akan memberikan kerugian.
kematian. Tetapi Putri Juju tetap berada di dalam rencananya, karena jika mereka tetap berdiam diri, maka Kekaisaran Matahari Bulan kemungkinan akan semakin besar untuk melanjutkan pertempuran. Dan setelahnya pun penyerangan balasan dari Kekaisaran Saluo kepada Kekaisaran Matahari Bulan telah dimulai dengan Kekaisaran Saluo mengirimkan 200 prajurit Soul Saint mereka. Yang di sana tampak penyerangan balasan dari Kekaisaran Saluo tanpa begitu mudah karena pasukan penjaga dari Kekaisaran Matahari Bulan yang berada di tempat itu sangat sedikit, membuat penyerangan ini menjadi sangat mudah. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan para pasukan dari Kekaisaran Saluo yang akan mencoba untuk menyerang balik di arah dari Gunung Mingdo, yang pertempurannya sengit terjadi di tempat tersebut. Tetapi pertempuran itu tiba-tiba saja mereka mendapatkan kekalahan fatal, yaitu berupa dari serangan meriam cahaya Dewa Kematian, yaitu senjata paling kuat yang dimiliki oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Dan akibat tembakan tersebut membuat pihak Kekaisaran Matahari Bulan mengalami kerugian besar yang sampai membuat Putri Juju menyalahkan dirinya sendiri karena menganggap dirinya yang tidak becus dalam memerintahkan para pasukannya. Dan terjadi sedikit rapat di Kekaisaran Saluo yang nantinya juga Daihao akan membahas tentang Hu Yuhao. Sedangkan untuk Hu Yuhao, ia telah meninggalkan Kekaisaran Saluo kembali ke Akademi Shrek dan juga Sekte Tang untuk memberitahu mengenai senjata meriam cahaya Dewa Kematian kepada Ketua Suan dan juga Guru Suan. Dan juga nantinya Hu Yuhao akan mendapatkan sedikit informasi mengenai Tang Wutong yang telah kembali ke Akademi Shrek ingin mendaftar menjadi pembimbing di Akademi Shrek, yang seharusnya episode selanjutnya merupakan pertemuan pertama kali Hu Yuhao kepada Tang Wutong alias Wandong. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 我们植物系魂兽因天地原力。我还真是与这位星空斗罗的作品有这次行动又收获了一枚日月神针。贵妃，区区魂，好冷，哥，我才3环。精神干扰。哥，你说这玩意儿干嘛？